Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran ketiga. Coba perhatikan. Gambar apakah ini? Ini adalah runtutan pembangkit listrik dari sumber energi sampai ke rumah kita. Ayo kita pelajari. Anak-anakku yang berbahagia, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua ada IPA. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan membaca, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Pak Guru juga berharap setelah mengamati, kalian mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Anak-anakku yang berbahagia, mari buka bukunya. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang buka buku tema kalian. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik dalam gardu distribusi, kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan di rumah-rumah. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba perhatikan sebelum kita memasuki pertanyaan. Perhatikan, ini adalah pembangkit listrik awal ya. Pembangkit listrik. Kemudian disalurkan ke transformator penaik tegangan, kemudian ada SUTET dimasukkan ke distributor, kemudian sampai ke rumah kita. Ini adalah runtutan yang Pak Guru ceritakan tadi. Coba perhatikan pertanyaannya. Apa saja jenis sumber daya alam yang dapat digunakan pembangkit energi listrik? Ya, aliran sungai atau pembangkit listrik tenaga air, boleh sungai, boleh waduk ya, boleh danau, itu kan sama. Panas bumi, pembangkit listrik tenaga uap misalkan. PLTA, pembangkit listrik tenaga angin misalkan. Atau PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Masih banyak sumber daya alam yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Ya, fungsi SUTET adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit menuju gardu induk. Jadi saluran udara tegangan ekstra tinggi itu fungsinya adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit menuju gardu induk.
Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Nah ini, coba perhatikan. Mengapa? Untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi dan diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah, yaitu agar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Kemudian, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Jadi, inilah jawabannya dari bacaan yang kalian baca tadi. Dari teks ini kita dapat menggali melalui teks eksplanasi. Paragraf pertama, topik masalahnya apa? Listrik memiliki peran penting. Listrik dapat memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Kemudian paragraf kedua, deretan penjelasannya apa? Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator naik hingga 500 kV. Yang kedua, menggunakan sistem transmisi atau sutet, energi disalurkan berbagai tempat. Melalui sutet, energi listrik masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator menurun menjadi 20 kV. Energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya menjadi 220 volt. Apa kesimpulannya? Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Nah, komponen utama pada proses penyaluran listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Siapa penemu sistem transmisi? Yaitu Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Yugoslavia di mana? Di Eropa, Amerika, ya. Apa kesimpulan pembelajaran kali ini? Listrik memiliki peran penting. Listrik dapat memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Begitulah anak-anakku yang dapat Pak Guru sampaikan hari ini. Dari Pak Guru, jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.